Jadi ya, misalkan ada sebuah kasus ya, ada kerangka peta yang kita ukur, di mana kerangka ini memiliki 4 titik ya. Ada titik A, kemudian ada titik B ya, titik C, kemudian titik D. Ada 4 titik. Nah, di mana tahapan kita mengukurnya adalah kita letakkan teodolit kita berada di titik A. Ya, kita letakkan teodolit kita berada di titik A. Nah, kemudian kita tembakkan ke arah utara. Jadi arahkan teropongnya ke arah utara. Misal utara seperti ini. Ya, arah utara. Setting 0 derajat. Kemudian kita tembakkan ke sini. Ya, kita tembakkan ke B. Berarti dari arah utara kita putar teropongnya searah jarum jam ke arah patok B. Ya, ke arah patok B. Nah, saat kita melakukan seperti itu, berarti kita mendapatkan yang namanya sudut azimut A. Ya, sudut azimut A yaitu sebesar 145 derajat. Oke, kita catat dulu. Sudah dapat. Kemudian kita lakukan tembak sudut dalam. Artinya kita tembak ke B ya. Kita tembak ke B. Tembak ke B. Kemudian setting 0 derajat sudutnya. Setelah itu kita tembakkan ke D. Tembakkan ke D sini. Itu dengan cara kita memutar teropongnya searah jarum jam. Kemudian arahkan rambu yang sudah ada di sini, kita tembak. Itu dapatnya adalah sudut dalam dari titik A atau beta A. Beta A nilainya adalah 87 derajat, 30 menit, 30 detik. Kemudian alat ini kita pindahkan. Alat ini kita pindahkan ke titik B ya. Ke titik B. Kita pindahkan ke sini alatnya. Nah, setelah kita pindahkan, kita centering alatnya kembali sampai nivonya sudah center. Kemudian kita tembak ke patok C. Ya. Di sini sudah ada rambunya kita pasang. Kita tembak ke patok C, kemudian setting 0 derajat sudutnya. Ya. Kemudian tembak lagi ke patok A. Ya. Tembak lagi ke patok A, kita putar searah jarum jam. Dari sini kita putar seperti ini. Ya. Dapatlah dia sudut dalam di titik B, yaitu beta B. Nah, beta B nilainya adalah 89 derajat, 50 menit, 20 detik. Ya. Kemudian setelah dapat itu, alat ini kita pindahkan lagi ke sini. Ya. Alatnya kita pindahkan lagi ke situ. Kemudian apa? Alatnya sudah ada di sini, kita centering lagi supaya nivonya di tengah, di center. Kemudian kita tembak ke patok D. Ya. Kita tembak ke patok D. Setting lagi sudutnya 0 derajat. Ya, 0 derajat. Kemudian tembak ke patok B. Ya. Tembak ke patok B, kita putar sudut sini. Sampai dengan sini kita putar, tembak ke patok B, itu namanya adalah beta C. Ya. Beta C adalah nilainya 90 derajat, 30 menit, 40 detik. Oke ya. Nah, setelah itu kita pindahkan lagi teodolitnya ke sini. Kita pindahkan lagi teodolitnya. Kita centering lagi di sini. Kemudian kita tembak lagi ke A ya. Tembak ke A. Sudut horizontalnya kita setting 0 derajat. Ya, 0 derajat. Kemudian kita tembak, kita putar sampai sini. Kita tembak ke sini. Ya. Tembak ke patok C. Dapatlah dia beta D ya. Beta D nilainya adalah 91 derajat, 40 menit, 40 detik. Nah, jadi dari saat kita nembak tadi juga kita sudah ngukur ya. Jarak A ke B 45 meter, B ke C 47 meter, C ke D 45, dan D ke A 40 meter. Ya. Oke, sudah dapat. Di mana koordinat awalnya ya, koordinat titik A-nya adalah 15, minus 20, berarti X-nya ini, Y-nya yang ini. Oke ya, sudah jelas. Sekarang apa? Sekarang kita masukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, di tabel ini kita susun
ada kolom bagian patok, ada kolom bagian sudut dalam, ada sudut dalam yang sudah terkoreksi, ada azimut dan lain sebagainya. Sampai dengan koordinat ini, ya. Koordinat XY-nya. Data inilah yang kita akan ambil nanti, ya. Oke, yang pertama apa? Kita tulis. Ada patok A, patok B sampai dengan D kembali lagi ke A. Karena dia poligon tertutup, maka dia akan kembali ke patok awal. Nah, sudut dalam tadi, ya. Sudut dalam beta A ini yang 87 ini, ya. 87, 30, 30 itu kita masukkan ke dalam sini. 87 derajat, 30 menit, 30 detik. Ya. Yang B juga sama. 89 derajat, 50 menit, 20 detik kita masukkan di sini. Oke, sudah sampai itu, ini kita jumlahkan semua. Ya, ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan semua. Dapatnya adalah 357. Ya. Total ini adalah 357. Total ini adalah 150. Ya. Ini adalah 130. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang ini kan ada sudut derajat, sudut menit, sudut detik. Ini kita konversi menjadi dia derajat semua. Ya, kita konversi menjadi derajat. Berarti 87 ditambah 30 dibagi 60 ditambah 30 dibagi 3600. Dapatnya ini semua. Ya, dapatnya ini. Ya. Kalau itu dapat, maka kita jumlahkan lagi. Dapatnya adalah 359,53. Oke, cukup dulu sampai di situ. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada namanya syarat poligon tertutup. Ya. Karena kita tadi mengukur menggunakan sudut dalam, ya, menggunakan sudut dalam, maka yang kita pakai adalah yang ini. Syaratnya. Ya. Syarat yang kita pakai adalah ini. Di mana syarat poligon tertutup adalah sigma beta, yaitu ini, sigma beta ditambah dengan koreksi sudut dalam, ya, itu harus sama dengan jumlah data pengamatan dikurang 2 dikali 180 derajat. Nah, data ini diketahui, ya, dari sini, ya. N ini diketahui jumlah patoknya ada 4. Jumlah titiknya ada 4. Ya sudah, berarti dapatlah. Maka koreksi sudut dalamnya, ya. Koreksi sudut dalamnya adalah ini tinggal kita pindah. Sigma beta ini kita pindah ke sini. Karena dia positif maka menjadi minus. Oke, sehingga apa? Koreksi sudut dalam F beta sama dengan N-2 dikali 180 dikurang dengan sigma beta. Sehingga apa? Dapatnya ini. Dapatnya adalah 0,463889. Oke, kalau sudah sampai di situ, maka kita akan lanjut ke sudut dalam terkoreksi. Ya. Di sudut dalam terkoreksi, maka rumusnya ini. Ya. Berarti beta A, beta I aksen atau beta A, berarti sudut dalam A di sini, ya, adalah beta A sebelumnya, ya, ditambah dengan 1/n dikalikan F beta. Berarti untuk mendapatkan angka di sini, ya, untuk mendapatkan angka di sini adalah 87,508 ditambah dengan 1 dibagi 4. N-nya adalah 4. Ya, N-nya adalah 4. Dikali dengan faktor koreksi sudut dalam, itu adalah F beta yang ini. Berarti 87,508 ditambah dengan 1 dibagi 4 dikali dengan 0,46. Dapatnya 87,624. Begitu seterusnya kita akan mendapatkan angka ini semua. Ya, berarti contoh misalkan ini adalah 91,6, ya, ditambah dengan 1/4 dikali dengan 0,46. Dapatlah 91,793.
Dimana kalau ini saya jumlahkan, maka dapatnya adalah 360 derajat. Oke. Nah, sekarang ini kan dalam satuan derajat semua. Ya, dalam satuan derajat. Ini kita pecah menjadi satuan derajat, menit, detik. Caranya sama persis seperti kalian di sifat datar ya. Caranya sama persis. Berarti apa? 87 kita tulis di sini 87. Sisa 0,624. Kita kalikan 60, ambil angka depannya, dapat angka 37. Ya. Kemudian kali lagi dengan 60 lagi dapat 27,5. Nah, caranya seperti itu, nanti bisa kalian ingat kembali di bagian sifat datar. Oke, ini sudah selesai berarti ya. Ini sudah selesai. Nah, sekarang bagian kolom azimut ya. Azimut ya. Di sini ditulis bahwa di azimut A itu 145 derajat. Karena apa? Di soal sudah diketahui bahwa sudutnya adalah 145 derajat. Ya. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan angka-angka yang ada di sini? Angka-angka yang ada di sini. Oke. Sebelumnya ini saya hapus dulu. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Nah, sekarang dari mana sih dapat angka 235,045? Ya. Dapat angka ini dari mana? Nah, kita lihat dulu di sini. Nah, jadi adalah namanya azimut, misalkan azimut di A dapatnya 145 derajat. Azimut di B berarti adalah seperti ini gambarnya. Ya, ini arah utara. Kita setting 0 derajat, kita tembak ke sini. Ya. Nah, ini namanya azimut B. Azimut B itu berapa azimut B-nya? Ya. Nah, pertama-tama apa? Kalau kita pengen menghitung secara matematika, berarti kita bikin dulu garis bantunya. Ya, kita bikin garis bantu seperti ini. Garis bantu. Maka kalau saya gambar seperti ini, ya, gambar seperti ini, berarti ini adalah 145 derajat. Ya, perputaran dari sini ke sini adalah 145 derajat. Kemudian apa? Saya teruskan putarannya dari sini sampai dengan sini. Berarti apa? 145 ditambah dengan 180 derajat. Oke. Kemudian apa yang kita minta adalah dari sini sampai dengan sini. Yang kita minta dari sini sampai dengan sini. Berarti apa? 145 tambah 180 dikurang dengan beta B. Nah, dikurang dengan beta B yang sudah terkoreksi ya. Beta B yang sudah terkoreksi. Berarti 145 tambah 180 dikurang dengan 87,62431. Dapatnya adalah dikurang dengan 89,95. Dapatnya adalah 235,0451. Oke ya. Nah, sekarang apa? Sekarang azimut C. Azimut C berarti gambarnya seperti ini. Ini arah utara, kita tembak dari sini ya sampai dengan sini. Itu adalah azimut C. Berarti apa? Kita ambil lagi garis bantu di sini. Ya. Garis bantu saya tembak seperti ini. Ya, saya tembak seperti ini, berarti adalah azimut C sama dengan dapatnya 235 tadi ya. Nah, 235. Saya tulis 235 ya di situ. 235 derajat. Nah, saya teruskan garis ini ya, titik ini saya teruskan ya sampai dengan sini. Nah, sampai dengan sini berarti apa? Ditambah dengan 180 derajat. Sudah? Karena yang diminta adalah dari sini ya sampai dengan sini, maka apa? Kita kurangkan lagi dengan beta C. Ya, kita kurangkan dengan beta C. Jadi yang tadi sudah dari sini sampai dengan sini, itu kita kurangkan dengan beta C. Sehingga apa? Posisi sudah ada di sini. Ya. Berarti dapatlah dia nilainya adalah 3
235,0451 ditambah dengan 180 derajat dikurang dengan 90,62708. Didapatlah 324,41. Oke, sekarang kalau yang di D bagaimana? Di D adalah ini arah utaranya. Ya, arah utara. Arah utara seperti itu. Berarti azimutnya adalah dari sini sampai dengan sini. Azimutnya adalah itu. Berarti apa? New D ya. New D sama dengan, saya ambil garis bantunya. Nah, saya ambil garis bantu seperti itu. Berarti saya putar dari sini sampai dengan sini. Itu adalah nilainya. Nilainya adalah 324,41 ya. Oke ya. Oke, saya ulang dulu. Tadi ini ada utara ya. Ini nilainya azimut di D. Ya, saya putar misalkan dari sini sampai sini. Sorry. Garis bantunya dulu. Nah, sampai sini. Itu berarti adalah 300 ya. 300 sekian tadi ya. 324 ya. Oke, saya ulang lagi. Ini utara. Ini azimutnya, azimut D. Kalau saya putar dari sini, ya, saya putar sampai situ adalah 324 tadi ya. Kita anggap seperti itu. Atau new C lah ya. New C. Nah, new C. Yang ini hasilnya. Ya. Nah, itu kemudian saya teruskan sampai sini. Ya. Saya teruskan sampai sini. Putarannya berarti dari ini sampai dengan sini. Putarannya. Berarti saya tambah lagi dengan 180. Ya. Saya tambah 180. Kemudian saya kurangi beta D. Berarti posisinya ada dari sini sampai dengan sini. Ya. Saya kurang dengan beta D. Ya. Kemudian saya kurang lagi dengan 360. Ya, supaya apa? Jadi kalau misalkan yang diperlukan hanya dari sini sampai dengan sini, sedangkan saya tadi kalau rumus ini, ya, rumus ini adalah dari sini sampai dengan sini. Nah, berarti harus saya kurangkan 360. Dapatnya adalah ini. Dapatnya adalah 52,62431. Nah, dapat ini semua dengan cara lihat sketsa. Atau boleh juga kalian lihat rumus ini. Ya. Nah, itu adalah ini rumusnya. Tapi yang perlu diperhatikan, tidak semua rumus bisa kita pakai seperti ini. Ya, tidak semua bentuk poligon bisa kita pakai. Jadi harus sambil lihat sketsanya, ya, supaya yakin benar apa tidak. Nah, kalau sudah, berarti tinggal kita pecah menjadi yang satuan derajat, menit, detik, dan seterusnya. Kita rubah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah jarak. Jarak dapat dari soal. Nah, soal ini 45, 47, 45 sama 40. Kita tulis saja seperti itu. Ya, 45, 47, 45, 40. Totalnya adalah 177. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang kita hitung di sini. Nah, ada fx, ada fy ya, atau di sin azimut i, di cos azimut i. Berarti di sini ya, dapat angka 25 itu adalah 45 dikali dengan sin dari 145. Oke ya. 45 dikali sin 145 dapatlah 25,8. Dapat angka di sini adalah 45 ya. 45 dikalikan cos dari 145 derajat. Dapatnya minus 36. Sama, ini juga sama. Dapat angka di sini adalah
47 dikali dengan sin 235. Ya. Dapat angka di sini adalah 47 dikali dengan cos 235. Begitu seterusnya sampai dengan bawah sini. Ya. Sampai dengan di bawah situ. Nah, sekarang ini dapat dari mana? Ya. Ini artinya bukan sigma ya. Ya. Ini dapat dari mana? Dapatnya adalah dari sini. Nah, dapatnya dari sini. Yaitu X akhir dikurang dengan X awal dikurang dengan sigma dari D dikalikan sin azimut I. Nah, berarti apa? Berarti X akhir dan X awal ada 15 dan 15. Ya, kita kurangkan sama dengan 0 dikurang dengan sigma dari ini semua. Ya, sigma dari ini semua. Sambil saya buka Excel-nya ya. Sambil saya buka Excel-nya. Oke. Sambil saya buka Excel-nya. Nah, di sini. Maka ini adalah ya. Ini ya dikurang dengan dirinya sendiri karena X awal dan X akhir itu berada di posisi yang sama. Ya. Berarti adalah sama dengan 0. 15 dikurang 15 sama dengan 0 dikurang dengan seluruh jumlah ini semua. Ya. Dapatnya adalah 7,107. Ini juga sama. Berarti Y akhir dikurang Y awal karena dia poligon tertutup berarti dia sama nilainya dikurang dengan jumlah dari ini semua. Ya. Kalau sudah dapatlah hasilnya 2,9. Nah, kalau kita pengen mendapatkan delta XI atau delta YI itu didapat dengan cara ya jaraknya ya dibagi dengan jumlah jarak dikali fx ditambah ini. Ya. Jadi rumusnya dari sini semua. Ya. Nah, berarti caranya adalah jarak dibagi jumlahnya ya dikali dengan fx-nya ditambah dengan di sin azimut i-nya. Ya. Begitu seterusnya. Ya. Berarti jaraknya dibagi dengan 177 ya dikali dengan fx-nya ya ditambah dengan di sin azimut i-nya. Begitu seterusnya. Ya. Begitu seterusnya. Ya, yang ini juga sama berarti adalah 45 dibagi 177 dikali 2,9 ditambah dengan minus 36. Ya. Rumusnya begitu semua. Ya, sama. Kalian tinggal ikuti saja rumus yang ada di PowerPoint. Sehingga apa? Ini kalau saya jumlahkan, maka selisihnya akan menjadi 0 dia jumlahnya. Ya. Kalau saya jumlahkan, maka selisihnya akan menjadi 0. Nah, sekarang apa? Tinggal yang ini kita hitung. Ini adalah koordinat X dan Y yang kita ingin cari. Kita tulis dulu berarti koordinat awalnya ya. Koordinat di patok A adalah 15, minus 20. Berarti dapatkan ini adalah 15 ditambah dengan 27,6. Ya. Kemudian ini adalah 42,6 ditambah minus 36,63. Begitu seterusnya sampai dengan bawah. Ya. 5,9 ditambah dengan minus 24 dapatnya adalah 18. Nah, ini pun kalau kita cek dia harus kembali ke titik awal. Ya. Harus kembali ke titik awal yaitu adalah minus 18 ditambah 33,39 itu harus 15 yaitu apa? Ininya harus sama. Ya. Koordinatnya harus sama. Ya. Ini juga sama, berarti apa? Minus 20 ditambah dengan minus 36. Kemudian minus 56 ditambah dengan minus 26. Begitu seterusnya sampai dia mendapatkan minus 20. Jadi sebenarnya yang kita hitung tadi ini semua, yang kita ambil adalah koordinat X dan Y-nya. Berarti koordinat patok A ya. Koordinat patok A itu ada 15, minus 20. Koordinat patok B adalah 42,6 dan Y-nya adalah minus 56.
Koordinat patok C ini semua. Ya. Koordinat patok D berarti adalah yang ini. Oke. Nah, sekarang kalau sudah dapat itu, sekarang tinggal kita gambar. Nah, ini koordinat yang kita dapat tadi barusan. Ya. Nah, cara menggambar di AutoCAD ada dua cara. Ya, cara pertama dengan kita membuat garis. Ya. Nah, kita ikuti saja ini. Ini koordinat X-nya, koordinat Y-nya. Kita tuliskan perintah line di sini. Ya. Kita tulis line, kemudian kita tulis seperti ini. Ya. Nah, kita tulis seperti ini. Ya. Nah, kita tulis seperti ini. Tulis itu seterusnya sampai dengan bagian bawah. Ya. Yaitu kita tulis close di situ. Nah, kemudian cara menggambar di AutoCAD-nya adalah kalian buka program AutoCAD-nya, kemudian ini kalian blok semua, kemudian kalian pastekan atau pastekan di perintah komen. Jadi ini kalian copy, kemudian pastekan di perintahnya, ya. Pastekan di sini. Ya, nanti dia akan terjadi bentuk garisnya, ya. Akan terjadi bentuk garisnya. Itu cara pertama. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan poin. Ya, bisa menggunakan poin di sini. Nah, bisa kita menggunakan poin di sini. Jadi kita tulis perintahnya adalah PO, itu artinya poin. Koordinatnya adalah ini semua. Ya. Perhatikan rumus di sini. Ya. Nanti bisa kalian susun, coba sendiri, ya. Kemudian kalian copy lagi, kalian pastekan di sini. Ya, pastekan di perintahnya, maka dia akan muncul poin-poinnya, ya. Maka akan muncul poin-poinnya. Kalau misalkan poinnya terlalu kecil, tidak kelihatan, maka bisa kita rubah point style-nya dengan ketik ddptype ya pada komen di AutoCAD. Sehingga apa? Tinggal kalian ubah skala poinnya. Nanti akan muncul di situ gambarnya. Nah, nanti silahkan kalian coba ya. Kalian coba saja bagaimana cara menggambarnya, atau sebenarnya juga bisa kita ambil dari Excel di sini. Nah, kalau dari Excel kita plot tadi koordinatnya. Koordinatnya sudah kita upload di sini, maka nanti gambar juga akan sama seperti di contoh soal.